Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kita sama-sama mengetahui bahwa Provinsi Jambi lagi gala-galanya membangun, lagi asik-asiknya membangun, dan kita tahu persis bahwa salah satu peran yang diharapkan dalam pembangunan adalah peran generasi muda. Dan tentunya juga tidak hanya peran yang diharapkan kepada generasi muda, tetapi juga adalah keberlanjutan generasi yang hari ini menjadi amanah yang sekarang disebut sebagai pemuda. Dan tentunya kita akan mengupas terkait dengan peran generasi muda dalam pembangunan di Provinsi Jambi di program Orasi. Telah hadir di tengah-tengah kita, mungkin pemirsa agak heran nih melihat yang hadir cakep-cakep, ganteng-ganteng, cakep dan ganteng ya. Dan juga memakai baju khas Jambi nih, teluk belango, baju kurung Melayu dengan tekuluknya, dengan lacaknya. Kenapa mereka hadir? Mereka adalah simbol dari generasi muda di Provinsi Jambi, dan mereka juga sebagai predikat bujang gadis. Langsung saja kita sapa pemirsa, Dindo Rahul ya. Rahul. Nama lengkapnya? Saya Muhammad Rahul Falevi. Nama lengkapnya Muhammad Rahul Falevi. Saya akrab disapa sebagai Rahul. Rahul. Domisili di Jambi? Ya, saya asli dari kota Jambi, Pak. Kota Jambi. Oke. Masih sekolah? Saya saat ini kuliah. Udah kuliah di? Ya, di Universitas Dinamika Bangsa. Oh, Unama. Unama, Universitas benar. Dinamika Bangsa. Yes. Oke, mahasiswa dong. Ya, benar, Pak. Asik. Oke, ini satu lagi nih yang pakai tekulu dan baju khas Melayu Jambi. Akrabnya dipanggil Cia kalau saya kepanggilnya. Oh, akrabnya malah dipanggil Cia. Iya. Kalau nama lengkapnya kalau boleh tahu? Kalau nama lengkap saya Cesia Cetiana Paresdisma. Mak. Panggilannya Cia aja. Cia aja. Iya, benar. Oke. Ini mungkin generasi orang tuanya dulu mungkin berharap nama itu bisa gampang dikenal, tapi sulit ucapan enggak ya? Enggak gitu Oke, juga. Cia sama Rahul ya. Iya, benar. Terima kasih udah hadir di Orasi, dan kita tahu persis bahwa bujang gadis ini nggak gampang loh dapat predikatnya. Kan melalui kompetisi yang ketat, kemudian seleksi yang ketat juga. Iya. Yang pesertanya pasti banyak dong. Banyak banget. Dan ini kemarin. periode kapan nih? Kita periode tahun 2024. 2024, 2025 gitu ya? Iya, benar. Masanya jadi dua 2 tahun tahun ya? kurang lebih ya. Oke, kalau setiap tahun repot juga ya. Iya juga. Bujang gadis lagi katanya. Tapi Orang bosan kali sama orang kita. bosan ya. Nah, kalau Cia Ya. masih sekolah? Saya baru aja tamat SMA. SMA. SMA di Tungkal. Oh, SMA di Iya, Tungkal. SMA 1 Tanjung Barat. Rencana mau melanjutin? Mau lanjutin kuliah di Universitas Jambi, insya Allah. Oke, dia langsung sasar universitas terbesar di Provinsi Jambi. Iya, nggak jauh-jauh. Udah ada ancang-ancang mau ngambil fakultas apa? Antara kedokteran atau enggak farmasi. Oke. Di bidang kesehatan lah. Tahu betul ya, Rahul, Mbak Cia ini fakultas strategis. Karena nanti tenaga kesehatan itu adalah tenaga yang paling dibutuhkan. Iya, benar banget. Dan memang tidak hanya sebagai profesi, tetapi unsur pengabdiannya yang luar biasa di Ya, kedokteran. membela tanah air. Kita doain ya. Iya, Mudah-mudahan bisa jadi bu dokter. Amin. Amin, terima kasih. Mbak Cia dan Bang Rahul ya, Dindo Rahul. Tadi di awal cerita tentang peran generasi muda. Yes. Nah, ini oke, Mbak Cia aja dulu, nggak apa-apa. Bapak. Menurut ya, Baik. Mbak Cia, kalau menurut Mbak Cia gimana sih kondisi generasi muda di Provinsi Jambi hari ini? Menurut saya nih ya, kalau untuk saat ini sebenarnya banyak juga anak generasi muda yang melakukan hal-hal positif, yang sama-sama memajukan Provinsi Jambi, Oke. mengharumkan nama Provinsi Jambi. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga bahwasanya untuk saat ini kita ada juga nih para generasi muda yang melakukan hal-hal negatif. Oke. Salah satu contohnya itu seperti judol. Oke. Atau ada contoh Judi online ya? Iya, Oke, judi online, terus benar. Apalagi? Contoh lainnya itu juga ada banyak sih, seperti narkoba, tawuran, balap liar. Bentar, ini ada Pak Kadis nih. Aduh, Pak Kadis, kami Halo, lagi ngobrol nih. Bapak. Dan ini kebetulan juga nih Pak Kadis hadir. Iya, Kita mintain benar. pendapat Pak Kadis juga ya. Iya, benar Izin, sekali. Pak Kadis. Sharing Kita juga nanti minta pendapat Pak Kadis nih tentang peran generasi muda. Apalagi ini yang mewakili generasi muda Provinsi Jambi itu adalah bujang gadisnya Provinsi Jambi.
Izin Pak Kadis ya. Ini lagi minta pendapat Mbak Cia nih tentang Izin, Pak. kondisi generasi muda hari ini. Oke, silakan lanjut Mbak Cia. Oke, tadi contoh pertama kita sebut judi online ya. Judi online. Kedua itu ada tawuran, Oke. balap liar, geng-geng motor kan juga banyak ya sekarang. Benar. Banyak hal sekali yang mereka lakukan itu hal-hal negatif. Kadang hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan secara positif malah diubah menjadi negatif. Seperti Oke. contohnya mungkin game online ya. Gimana? Padahal itu bisa jadi hal positif kalau kita jadikan kompetisi game. Oke. Tapi banyak juga mereka melakukannya itu jadi seperti judi, taruhan gitu kan. Mm-mm. Padahal sebenarnya kita ini sebagai generasi muda, tugas kita adalah melestarikan budaya kita sesuai norma yang berlaku. Oke. Jadi kita langkah baiknya kita itu melakukan hal-hal positif. Di sekolah kan ada banyak juga ya Betul. ekstrakurikuler yang sebenarnya memajukan pendirian kita. Perilaku kita bisa jadi lebih baik Oke. dengan adanya wadah di sekolah tadi. Oke. Gak hanya di sekolah, kita juga ada wadah lainnya di luar sekolah, ekskul yang di luar. Hmm. Dan dengan begitu kita sama-sama sebagai generasi muda berjuang bareng nih untuk Oke. melestarikan budaya, pariwisata kita juga bisa kita majukan. Karena Oke. itu nggak hanya dampak untuk daerah kita, tapi untuk diri kita sendiri juga. Oh, multiplier effect. Iya, Oke. benar. Kalau menurut Rahul gimana? Tadi ya Mbak Cia nih, ini jujur nih Pak Kadis orangnya. Ya, generasi muda Jambi itu oke, cuman nggak bisa dipungkirin katanya. Ada juga yang masih terjebak dengan judo, terjebak dengan balap liar. Kalau menurut Rahul gimana? Kalau menurut saya, yang saya lihat juga di lapangan memang ada mungkin isu-isu negatif seperti itu. Oke. Tapi saya yakin di sini mungkin cuman hanya oknum nih Pak. Oh, no. Karena Oke. kita juga di Provinsi Jambi tetap punya nih generasi-generasi terbaik. Dan Provinsi Jambi juga sudah menciptakan sebuah wadah dan sudah juga menjadi sarana untuk anak muda tetap berkarya. Salah satunya lewat mengikuti ajang pemilihan Bujang Gadis ini. Oke. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan nih Pak. Oke, silakan. Untuk Bujang Gadis ini kita sebagai pemuda itu dipacu untuk selalu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang kita punya. Jadi Oke. kita sudah punya satu kegiatan yang positif dan kita juga didukung dengan lingkungan yang positif juga nih dari ikatannya juga gitu. Keren dah. Menurut saya juga anak muda harus sekarang mikir cerdas Pak, Oke. bahwa melihat sebuah masalah pasti ada sebuah solusinya juga Oke. gitu, dan harus melek untuk networking, Networking. Oh, Gitu. bekerja bersama ya. Iya. Bekerja dengan jaringan. kolaboratif. Kolaboratif. Contohnya kemarin kami itu buat satu konten dan kami ikutkan beberapa influencer terbaik di Jambi. Salah satunya ada Media Pelukan Bersama. Oke. Kami juga kolaborasi dengan Pak Lius Ciputra Oke. selaku pemilik dari Goodness Village dan Karunia Global School. Kami di sini juga bekerja sama dengan desainer-desainer terbaik juga. Oke. Ada dari Paduko Baidiar dan ada beberapa ini contohnya yang saya lagi pakai Oke. outfit terbaik nih, rancangan dari desainer Jambi, pemuda Jambi juga nih Pak. Oke, oke. Kita ada dari Blimey Blimey. gitu. Oke. Ini lacak yang saya pakai ini dari Blimey dan sarung yang saya pakai kainnya ini dari Blimey gitu. Bahwa contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu merupakan karya-karya hasil dari pemuda generasi terbaik Jambi. Bukan berarti kita nggak bisa, tapi kita cuman belum nyoba kok gitu. Oke, nah ini cerita pariwisata nih, kebetulan yang hadir di kita ini adalah Pak Kadis nih. Pak Kadis, ini apakah sebuah kebetulan atau memang Bujang Gadis itu menjadi sebuah program di Dinas Pariwisata? Kalau Bujang Gadisnya mungkin ini sudah jadi program ya. Oke, sudah jadi program. Udah jadi rutin setiap periode ya? Setiap periode. Kebetulan untuk periode ini kita pakainya 2 tahun. Oke, Ya. sebelumnya Sebelum setahun. satu Nah, itu tahun. yang kami tadi sempat diskusin. Karena kita mikirnya begini, kalau 1 tahun pengabdian mereka terlalu singkat. Singkat. Kemudian apa? Pengalaman mereka juga untuk bertugas itu terlalu singkat. Saya pikir setelah bertugas kan mereka akan turun ke masyarakat ini. Betul. Nah, kalau dengan pengalaman 1 tahun, saya pikir Singkat lagi singkat ya. sekali. Oleh karena itu kita Berarti besok-besok kita usulin aja Bujang Gadis ini sama dengan jabatan kepala daerah 5 tahun. Benar. Jadi besok dipilih secara langsung juga Pak. Diput ya, diput. Oke, lanjut Pak Gadis. Nah, itu mungkin gitu gini. Terus kita juga banyak berharap dari Bujang Gadis sebagai panutan public figurnya Oke. pemuda di
generasi muda di daerah. Oleh karena itu sebenarnya cukup berat menyandang Predikat bujang gadis ya. bujang gadis, Mm-mm. karena apapun yang mereka lakukan itu akan menjadi sorotan. Sorotan publik. Public Oke, figure oke. masalahnya gitu. Nah, ini public figure. Nah, kita berharap juga dari sini bisa jadi panutan generasi muda untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Gen Z lah terutama ya, terutama Gen Z. Karena kalau kita bicara masalah Gen Z itu kita bicara masa depan. Oke. Bicara masalah masa depan, mau kemana daerah kita, mau kemana negara kita itu ya tergantung Gen Z-nya. Karena generasi-generasi itu yang udah pasti Iya. udah pada hilang nantinya kan. Nah mereka lah yang akan mewarisi budaya kita, kemudian adat istiadat kita. Nah kalau Gen Z ini tidak kita bekali dengan hal-hal yang positif seperti yang disampaikan Rahul sama Cia tadi, ya saya pikir ya mencele-mencele juga arah Betul, betul. daerah kita ke depannya itu. Nah ini mungkin sangat tepat sekali orasi mengundang mereka untuk hadir pada kesempatan yang baik ini sebenarnya. Oke, Pak Kadis. Terutama lagi ini ada kaitannya dengan bulan Mei ini kan biasanya kan Hari Pendidikan Nasional itu. Oh Nah, iya, 2 Mei kemarin. 2 Mei kemarin. Nah, betul. Dan Kemudian hari Tanggal 20 kan ada Hari Kebangkitan. Iya. Nah ini peran generasi muda sangat-sangat strategis besar sekali untuk melakukan gerakan. Oh, nih kita dihidangin minuman nih. Oh ya, Silakan. Ini minuman unik di Depati. Waduh. Nanti kita akan coba keunikannya apa. Silakan. Terima kasih Mbak. Siap. Ya, taruh di tengah. Oke, makasih Mbak. Oke. Mudah-mudahan Depati juga ini sama generasi muda ya, Oh, diinisiasi ya. iya, mudah-mudahan. Karena memang Depati itu hadir juga sebagai wadah sebenarnya. Karena memang kumpulnya para aktivis, para penggerak-penggerak. Nah, itu biasanya di sini. Dan beberapa desain yang digiring terkait dengan gerakan-gerakan pemuda di Jambi itu juga banyak dibahas di Depati. Depati ya. Iya, siap. Makanya kita juga bersyukur nih Bujang Gadis sudah hadir di sini Siap. bersama-sama tentunya program orasi di JEK TV. Ya. Oke, Mbak Cia. Nah, Pak Kadis tadi nyampaikan ternyata berat jadi public figure. Ya, ini kan seleksinya seprovinsi Jambi kan Pak Kadis ya. Mulai dari Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Tebo semuanya ada utusan, dan dari seleksi itu yang terbaik, yang terpilih adalah Bujang Gadis yang sekarang ini. Iya benar. Nah, apa iya berat gitu Mbak Cia? Jadi public figure sih masalahnya. Iya sih, mau kemana benar. aja dilihatin, mau di mana aja disorotin. Kemudian ya pasti dong orang akan, apalagi yang kepengen betul, wah itu kok bisa saya enggak. Artinya kan jadi motivasi juga. Nah, gimana Mbak? Kalau menurut saya pribadi ya, memang sih mungkin beberapa orang menganggapnya berat. Tapi balik lagi, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Oke. Karena ini memang impian saya dari lama, jadi saya jalaninya itu ya ringan aja. Pengen aja. Selagi masih banyak orang yang support, terus banyak juga yang selalu membimbing, mengarahkan ya. It's okay, nggak ada yang berat sama sekali gitu. Oke, itu salah satu materi yang akan materi dalam seleksi itu kemampuan bahasa Inggris juga ya? Iya benar. Iya. Boleh dong promosiin Jambi dengan bahasa Inggris? Waduh, agak ini ya. Ya, tanya deh. Okay, hello guys, everyone. I want to tell you that Jambi have many pariwisata. Oke. So I want you to guys join with us to promotion of the pariwisata. Oke. Just simple like that. Emang nggak salah Dadakan seleksi, Pak banget ya. Kadis. Jadi nggak berat ya, walaupun jadi public figure. Iya benar. Karena menjalaninya dengan anteng gitu ya. Iya, anteng aja. Karena kalau kita panik juga nanti hasilnya bakal Oke. di luar prediksi gitu kan. Oke. Benar. Kalau Rahul gimana? Oke. Apakah sama yang dirasakan dengan Mbak Cia atau enjoy aja gitu? Kalau saya rasa awal-awalnya memang terasa cukup berat, Mm-mm. sulit juga bisa dibilang. Tapi saya percaya dan saya tetap
pegang teguh sebuah kutipan dari Al-Qur'an itu bilang seperti Fainama yusril yusro, teman-teman. Jadi jadi saya percaya bahwa di setiap kesulitan itu dibersamai juga dengan kemudahan, Ya, seperti setelah itu. itu ya. Dan saya merespon ini bukan sebuah masalah menurut saya, ini sebuah tantangan Oke. yang dimana saya bisa berkembang dan tumbuh lebih baik lagi di organisasi yang sedang saya jalani sekarang, seperti itu, Pak. Pak Gadis. Nah, ini saya pengen juga ini, selain dari Bujang Gadis, apa aja lagi yang berkaitan dengan peran generasi muda yang akan dibangun atau yang akan digagas sehingga semangat untuk membangun daerah itu juga terjaga. Tapi jangan dijawab dulu, karena pesan-pesan mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pak Kadis, sebelum menjawab pertanyaan yang terputus tadi, ada tidak program lain selain dari Bujang Gadis yang di situ ada keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan, kemudian menjaga aset-aset budaya dan segala macam. Tapi sebelumnya Pak, ini kita sudah ada hidangan nih, udah ada minuman. Mbak Cia deh boleh. Ini warna apa Mbak? Coba dicicip originalnya dulu. Ya. Originalnya gimana rasanya? Seger banget ya. Seger ya. Nah, sekarang kita coba kasih, ini ada temennya ini. Nah, jeruknya coba diperas. Kita boleh nanti kita, kalau Mbak Tarno prok dibantu ya. Mau jadi apa? Oke, silakan. Iya, 3. Silakan. Oke, ya, dadu ke kanan. Ya. Oh gitu, beda gitu ya. Kalau ke kiri nih jalannya beda lagi nih. Beda lagi. Nah, ya sama dengan baju. Sekarang coba dicicip. Lebih seger lagi deh. Lebih fresh lagi. Silakan dicoba, Pak. Silakan. Saya juga mau nyoba nih. Saya baru tahu juga nih sebenarnya. Kok bisa pemilihan warnanya sama dengan yang Ya, kan ini arahan Pak Kadis. Berarti kita spesial, Pak ya. Spesial. Nah, sebenarnya ini Pak, ini khas Jambi juga. Khas Jambi ya. Karena bunga telang ini itu adalah tanaman perdu, tanaman semak. Di pagar-pagar, di semak-semak belukar ada. Jadi bunganya diambil, kita keringkan, itu yang kita seduh seperti nyeduh teh. Bunga apa tadi, Pak? Bunga telang. Bunga telang. Nah, bunga telang. Dan waktu musim Covid kemarin ini salah satu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, gitu. Oke, silakan Pak Gadis terkait dengan yang peran generasi muda selain dari program Bujang Gadis ini. Kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di samping ada Bujang Gadis, ada namanya juga itu Gita Buana Nusantara. Programnya itu kita menyeleksi generasi muda untuk ikut paduan suara pada saat peringatan 17 Agustus di Istana Negara. Oh, Biasanya itu puncaknya ya? Ya, biasanya tiap tahun kita mengirimkan 2 orang generasi muda kita dari Jambi ke Istana Negara untuk ikut paduan suara, kemudian ikut parade dan segala macamnya di Istana Negara pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi. Itu yang ini. Yang kedua juga kita sering melakukan pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni, kemudian manajemen yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini penting menurut kami. Ini adalah wadah yang baik bagi generasi muda untuk menggali karakter mereka, menggali potensi mereka, kemudian melalui wadah-wadah ini juga kita ciptakan generasi kreatif. Generasi kreatif. Nah, ini yang itu salah satu yang kita lakukan saat ini. Nah, yang ketiga kita juga memberikan ruang publik kepada generasi muda untuk berkarya di Taman Budaya Jambi. Yang di Kambang ya? Yang di Kambang. Nah, di situ kita memang menjadikan itu memang ruang publik. Ketika generasi muda pengen tahu budaya daerah, kemudian pengen tahu tarian daerah, kemudian pengen tahu tentang seni, rupa dan segala macam ada di situ. Nah, kita
membuka betul di situ. Jadi ini benar-benar menjadi ruang publik, siapa saja boleh memanfaatkan taman budaya itu sebagai wadah untuk berkreasi di situ. Oke. Dan alhamdulillah saat ini cukup ramai teman-teman, baik itu dari siswa-siswa maupun mahasiswa juga ini. Nah, di bulan Juli, Nah, silakan tuh. kita ada program. Kebetulan kita dapat program hibah dari Korea. Mm-mm. Itu terkait dengan pembuatan mobile content. Mobile konten, Ya, mobile tapi- konten ya. Ya, Oke. tapi fokusnya di situ mobile kontennya kita mobile konten tentang kebudayaan daerah. Provinsi Jambi. Ya, jadi konten-konten yang akan dibuat itu, yang akan diinikan itu adalah tentang kebudayaan daerah. Karena kita takut budaya kita kalah dengan budaya luar ketika generasi muda kita tidak pandai menyusun atau tuh membuat konten-kontennya ini. Oke. Karena sekarang ini kan udah eranya era digital. Jadi konten budaya pun harus kita inovasikan, kita kreasikan agar bisa didigitalkan nanti dan bisa dilihat oleh dunia digital nantinya. Oke. Mungkin ini yang dapat kami Oke, berarti informasikan banyak sebentar. banyak ya, Banyak, tidak hanya benar. Bujang Gadis program berkaitan dengan anak muda. Oke, Iya. Rahul, kan 2 tahun nih, Ya. masa bakti Ya. ya. Kalau masa jabatan ada tunjang jabatan nanti. Masa bakti Bujang Gadis. Yes. Nah, selama 2 tahun tuh ngapain aja? Oke, sebenarnya ada beberapa proker juga yang coba kita kerjain dalam 2 tahun itu dan sudah terbilang alhamdulillah sudah lumayan sukses ya Cia. Kemarin itu pertama kita ada coba buat konten di wilayah kabupaten kota juga. Dan kita juga ikut bekerja sama nih dengan beberapa influencer terbaik dari Jambi. Contohnya kita juga punya media juga namanya Jambi Tourism. Buat teman-teman yang nanti habis nonton ini boleh langsung follow. Dan kita juga punya Instagram pribadi untuk Bujang Gadis. Teman-teman boleh cari Bujang Gadis Provinsi. Oke. Dan kemarin kita ada sebuah event besar, itu bertepatan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, itu kita diundang untuk ke Batam gitu. Nah, di Batam itu sebenarnya kita ngapain sih? Kalau di Batam itu kita promosi dari mulai pariwisata, kemudian kebudayaan kita ceritain gimana indahnya pariwisata Jambi, kita juga ceritain bahwa kita punya privilege untuk pariwisata di Provinsi Jambi. Salah satu kita punya Candi Muara Jambi, merupakan candi terluas se-Asia Tenggara dan 8 kali lipat lebih luas daripada Candi Borobudur. Nah, dari situ masyarakat Batam alhamdulillah menerima kami dengan luar biasa kemarin itu. Dan selain kami kemarin ada bertugas di Batam juga, kita ada mengadakan charity gitu. Kita ikut dalam event bakti sosial. Kita kemarin ada ke beberapa panti, kita langsung terjun dengan beberapa influencer juga, kita bantu dan kita buat sebuah galang dana di situ. Jadi begini Pak, menurut saya tidak ada masa jabat yang keren menurut saya. Yang ada adalah masa jabat yang berdampak. Sebagaimana manusia itu kan harusnya menjadi orang yang paling bermanfaat. Itu juga sejalan dengan kita tuh harus punya dampak bagi lingkungan kita seperti itu. Dan menurut saya di sini saya belum berakhir untuk masa jabat juga. Jadi ayo teman-teman bantu kami di media sosial juga. Jadi teman-teman kalau mau collab dengan kami itu boleh banget, langsung aja kunjungi Instagram kami, langsung DM dan ajak, boleh juga ke event-event gede. Nanti kita kolaborasi sama-sama gitu. Oke, Mbak. Kalau Mbak Cia itu kan tadi yang sudah dilakukan di masa bakti 2 tahun ini. Yang akan dilakukan apa aja lagi nih? Kan masih bersisa nih jabatan menuju 2026. Ya. Nah, apa aja li yang sudah direncanakan proker ya istilahnya Iya, ya? benar proker. Program kerja apa aja yang belum, yang mungkin dalam perencanaan sudah disiapin, tinggal menunggu waktunya. Oke, jadi untuk proker kita itu sebenarnya ada yang udah kita rencanakan ya. Oke. Dan baru mungkin 20% sudah berjalan dan sisanya masih insya Allah akan kita laksanakan di waktu yang mendatang. Jadi kita itu berencana ingin bergabung dengan
beberapa media di masing-masing kabupaten. Oke. Jadi kita ini kan perwakilannya dari 9 kabupaten dan 2 kota ya. Kota, benar. Total ada 11 berarti ya. Jadi kita ini ingin semua perwakilan Bujang Gadis provinsi dari masing-masing kabupaten dan kota itu kita membuat video konten terkait pariwisata yang ada di kabupaten masing-masing gitu. Kalau saya kemarin saya bikin kontennya itu di Ma'ruf Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi harapan kita itu ya dengan membuat konten itu di-post terus media sosial ini kan sangat berdampak besar ya. Orang iya. Karena semua orang itu siapa sih yang nggak main gadget ya? Apalagi di media sosial yang beberapa mungkin teman-teman pasti punya ini kayak Instagram, TikTok dan segala macam. Jadi harapan kita itu dengan kita post video kita itu bisa naik. Kan kita bisa dibilang influencer dan public figure juga ya. Itu juga benar. Jadi bisa kita gunakan nih, kita manfaatkan privilege kita sebagai Bujang Gadis itu sebagai sarana agar orang itu lebih percaya dengan kita. Karena kita dipercaya dengan orang banyak, otomatis orang bisa terinfluence juga kan dengan apa yang kita lakukan. Jadi mohon doa aja semoga kita semua ini bisa melaksanakan proker kita dan bisa mengajak teman-teman semua generasi muda untuk sama-sama kita melestarikan budaya dan pariwisata kita. Oke. Mungkin ada satu hal juga nih yang penasaran ini. Ya. Cia sama Rahul kan bagian dari generasi muda. Ya. Punya komunitas juga, punya lingkungan hidup. Ya. Ketemu nggak di circle-nya itu dengan teman-teman yang tadi di awal yang kita ya kawan-kawan yang main judol, kawan-kawan yang narkoba, ya kawan-kawan yang hobi tawuran, itu ketemu nggak? Atau ketemu Cia sama Rahul malah kabur? Jujur ya, kalau Iya. secara langsung itu beberapa mungkin lingkungan terdekat juga ada ya yang Ada, terkait dengan oke. judul lain. Itu nggak bisa dipungkiri karena emang nyatanya begitu. Dan makanya kita di sini itu kan membahas hal topik hangat ini adalah biar semua teman-teman itu sadar bahwa hal yang sedang marak terjadi ini salah. Oke. Dan mungkin dengan adanya kita dan orang-orang lain sebagainya bisa sama-sama kita menyadarkan teman-teman kita yang salah tadi dengan menegur dan memberikan edukasi yang lebih baik. Oke. Karena hal pertama yang paling penting dan harus kita lakukan itu adalah edukasi. Iya. Bukan seperti misalkan kita kasih sesuatu hal yang seperti mungkin uang atau sogokan gitu biar dia berhenti, nggak bisa. Nggak bisa. Karena hal utama yang harus kita lakukan itu adalah edukasi. Yang Segitu pentingnya edukasi biar orang itu bisa sadar. Karena hal utama juga yang perlu kita miliki adalah keinginan diri sendiri. Oke. Makanya kita itu ingin menginfluence mereka semua. Karena kita pasti juga pernah bertemu ya dengan orang yang Masuk, melakukan judi online, pasti ya. apalagi tawuran. Itu banyak banget, balap liar itu udah hukum alam sepertinya. Oke. Gimana Rahul? Sama? Kalau saya sejalan juga Pak sama opininya si Cesia. Jujur di lingkungan saya juga ada yang seperti itu, main judi online. Bahkan beberapa kali tuh ngajakin saya gitu Pak. Oke. Aduh. Tapi di Berani sini dia ya. iya. Tapi di sini saya tetap berpikir bahwa hal negatif itu akan berujung juga dengan satu hal yang negatif Pak. Jadi domino nanti efeknya. Dan saya sadar bahwa lingkungan itu bukan yang nomor satu, tapi tidak bisa di nomor dua kan Pak. Jadi menurut saya dari kita dulu dicoba edukasi bahwa judol dan isu-isu negatifnya yang lain itu bahaya, terus baru kita bimbing nih teman-teman. Ingat, manusia itu jangan dilarang teman-teman, dia bakal bohong di belakang. Manusia itu dibimbing secara Iya. pelan. Itulah fungsi kita di sini, Apalagi- memanusiakan manusia. Oke, apalagi memang mungkin sudah sudah perkembangan generasi muda sekarang Pak Kadis. Bener. Dan mereka betul kalau dilarang nggak mau, Nggak bisa. justru dikasih challenge malah mereka tambah tertantang. Iya, Makanya kemarin itu pernah juga anak-anak muda siapa yang bisa membuktikan bahwa dia tidak narkoba. Heeh. Nah, kan ditantang nih Oh, dengan pertanyaan seperti itu aja. Oh, saya bisa buktikan. Tapi lu jangan narkoba ya. Nah, sebenarnya kan sama maksudnya. Iya, iya. Nah, memang sekarang ini penggunaan istilah bahasa itu sangat berpengaruh. bener, Dan anak-anak muda sekarang memang hobi di challenge. bener. Kasih tantangan mereka siap. Tapi kalau seandainya nggak ada, ya anak-anak anak-anak jalanan, anak-anak yang gerombolan motor itu kan challenge kan, Bang. Masa lu gitu aja nggak berani? Benar nggak Bang Rahul? Nah, menurut saya ini menarik nih. Kalau dari pendapat Bapak ini, saya rasa cukup menarik. Karena gini juga nih Pak, anak muda itu sekarang masanya udah beda nih sama mungkin generasi sebelumnya. Juga kita harus pakai treat yang beda nih dalam
ngasih tahu ke mereka kita harus coba dengan cara yang lain gitu. Karena Gen Z ini Pak, dia butuh cara-cara yang sebenarnya paling baru gitu loh. Ya. Kita nggak bisa terapin cara-cara lama. Mulai dari pendekatan, mulai dari media sosial yang mungkin mengedukasi dengan pengemasan yang baik gitu. Oke, Mbak Cia dulu sebelum Pak Kadis. Mbak Cia, yang paling marak kemarin itu Pak Gubernur ya sempat ngomong bahwa Jambi ini nomor 1 judulnya. Nah, apakah ini menjadi sebuah tantangan juga bagi teman-teman di Bujang Gadis? Karena memang ternyata memang anak muda malah yang kebanyakan. Pertama energinya gede, tahan begadang. Ya, skillnya tinggi, karena itu juga butuh keterampilan dan skill kan. Makanya pelakunya cenderung itu pada anak muda. Gimana itu? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke, pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Cia tadi sempat terputus. Iya. Judol. Iya benar. Nah, dan Pak Gubernur dalam sebuah apel besar menyatakan bahwa Jambi itu tertinggi Iya. di Indonesia. Miris sih sebenarnya kita. Benar, miris banget. Makanya Pak Gubernur langsung diamanah menyampaikan apa yang harus dilakukan supaya judol itu bisa jauh menurun. Nah, itu gimana menurut Cia? Apakah sebuah tantangan atau memang fenomena itu biasa-biasa aja? Udah memang layaknya begitu, biarin aja misalnya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, Oke. tapi bisa jadi tantangan yang besar juga buat kita semua karena Jambi jadi nomor 1. Ini masalahnya nih, Jambi nomor 1-nya nih, kita sendiri. Yang otomatis ya itu nama buruk Jambi juga lah ya. Iya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah karena ini yang berperan aktif itu anak muda. Jadi anak muda ini kan sebenarnya masa depannya masih panjang, Oke. masih jauh lah ya masa depannya. Jadi sebenarnya ya seperti yang dikatakan Bujang Rahul tadi bahwa sebenarnya mereka itu nggak bisa dilarang kita. Karena kita generasi muda ini memang suka tantangan dan semakin dilarang itu semakin jadi gitu. Oke. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa anak muda ini memang nggak bisa dilarang, tapi kita butuh pengalihan. Tapi dalam artian pengalihan ini hal-hal yang positif. Oke. Seperti kita bisa mengajak mereka mungkin kalau mereka mau belajar ya, kita bisa belajar. Tapi nggak mesti yang belajar tentang yang namanya pembelajaran di sekolah. Karena ada banyak hal lain ya. Iya. Kita itu bisa belajar hal di luar sekolah seperti olahraga, terus mengikuti lomba-lomba. Bahkan game juga bisa jadi ajang yang Iya, besar juga betul, ya betul. perlombaannya. Jadi kita itu butuh pengalihan yang baik, yang mungkin masih setipe nih dengan apa yang mereka suka lakukan, hobi gitu ya. Jadi dari hobi mereka itu kita giring ke hal-hal yang lebih baik, biar mereka itu memiliki pengalihan. Oke. Jadi mereka bisa meninggalkan hal yang buruk dan melakukan hal negatif dengan adanya pengalihan yang positif tersebut. Oke. Ujang Rahul gimana? Ya, lagi-lagi sejalan dengan Ah, pendapatnya oke. si gadis Cesia. Dan saya rasa juga terkait opini si Cia tadi bilang kita butuh pengalihan. Alhamdulillahnya sekarang Provinsi Jambi sudah mempunyai sarana-sarana terbaiknya nih untuk anak muda bisa berkreasi di dalamnya. Kita punya Bujang Gadis ini juga salah satunya, itu salah satu wadah kita untuk berprestasi. Dan kita punya beberapa media. Contoh kita punya Jambi Tourism, kita punya Bujang Gadis Provinsi, dan macam banyak lainnya. Di situ kita bisa untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan yang kita punya. Ingat bahwa pariwisata ini teman-teman, yang seperti tadi sudah Pak Kadi sampaikan bahwa cukup menjanjikan juga. Ingat lagi-lagi pariwisata mempunyai dampak yang cukup baik nih untuk di lingkungan dan di suatu daerah. Karena bisa mendorong ekonominya lewat pariwisata berkelanjutan dan juga menciptakan mitra kerja yang sangat baik untuk memperbaiki ekonomi sebuah negara. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, Iya. dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Let's go guys. Oke, Pak Kadis. Iya. Nah, ini tentunya ini kan menjadi apa? Kalau menjadi tantangan udah pasti nih, karena memang mereka bagian dari circle yang sekarang menjadi cerita bahwa masalah judi online. Sajalah justru malah menjadi sebuah tantangan juga nih bagi dinas pariwisata. Kan ini positif banget, Pak, membudayakan memperkenalkan budaya, kemudian mempromosikan, kemudian kegiatan-kegiatan positif.
Kira-kira apa pernah atau seberapa besar sih kegiatan-kegiatan seperti ini mampu menekan narkoba, judol, kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang suka tawuran. Iya. Nah, kira-kira bisa diukur nggak itu, Pak? Kira-kira Eh, kita belum ada kajian khusus ya, Belum ada riset ya? belum ada riset yang untuk mengukur itu. Hmm. Tapi yang jelas gini, Mas Desi, Gadis Cia dan Rahul, judi itu sebenarnya fenomena lama sih sebenarnya. Hanya saja caranya diperbaharui. Iya. Kalau dulu judinya butuh tempat, Iya. sekarang sudah online. Artinya nggak butuh tempat lagi, dimanapun bisa. Nah, disinilah peran penting daripada keluarga, satu, kemudian peran penting daripada lingkungan, peran penting daripada masyarakat. Jadi nggak bisa masalah judi online ini hanya tugas pemerintah, nggak sanggup. Oleh karena itu, di masyarakat tadi, di situ juga ada pemuda. Dan itulah peran daripada Bujang Gadis, bagaimana mereka bisa memberikan encourage, artinya mengajak generasi muda itu ke hal-hal yang positif. Oke. Nah, seperti banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kajian secara khusus terkait dampak daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu belum dilakukan. Belum, ya. Mungkin ada, cuma belum terpublikasi. Oke. Tapi yang jelas, secara kasat mata kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh generasi muda, kegiatan yang positif, misalnya mereka yang senang sendera tari. Hmm. Jadi mereka kegiatan positif di tari, begitu latihan dan segala macamnya capek, pulang tidur. Akhirnya kan narkobanya tinggal, judi online-nya tinggal, Iya, sekolahnya oke. tinggal. Udah. Kemudian semakin banyak kegiatan-kegiatan positif mereka, tentunya kegiatan negatif akan Tertinggal, ya. terkikis. Nah, itu. Nah, peran dari Bujang Gadis, saya pikir ini sangat-sangat sentral, sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena mereka ini kan public figure. Mereka akan jadi panutan daripada generasi-generasi mereka. Nah, kalau satu saja generasi Bujang Gadisnya ini ikut judi online misalnya, Wes. wah ini juga yang lain juga ikut nantinya Nah. kan. Nah, ini. Betul. Dan ini sepertinya akan menjadi, kalau dibiarkan ya, akan menjadi budaya. Menjadi budaya. Oleh karena itu kita menjatuhkan harapan yang cukup besar, menggantungkan harapan yang cukup besar kepada anak-anak kita Yang di di Bujang sini. Gadis, lebih proaktif lagi mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif, jangan sampai kegiatan positif kalah dengan yang negatif. Negatif. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa perbanyak yang positif untuk mengalahkan yang negatif. Inilah yang mungkin Oke. yang perlu kita indikan. Baik, ini buat Cia dan Rahul nih. Saya punya challenge juga nih. 2 kata untuk anak muda yang perannya positif di dalam pembangunan. Pikir dulu 30 detik. Nanti saya akan tanya, spontan langsung jawab. Oke. Oke ya. Gimana Cia? Ready? Oke. 2 kata peran generasi muda dalam pembangunan Provinsi Jambi. Siap dan harus bisa. Oke, siap dan harus bisa. Ya. Kalau Mbak Cia, 2 kata untuk peran generasi muda dalam pembangunan Provinsi Jambi. Kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Oke, keren kan Pak? 2 kata saja kalau tuh diimplementasikan. Wow. Pertama tadi? Sudah harus siap dan harus bisa, Pak. Nah, siap dan harus bisa. Kreatif dan Nah, inovatif. bayangan Pak, kalau kreatif itu berarti kan kita bermain di wilayah imajinasi. Benar. Ya kan, inovasi itu kan berarti selalu mencari yang baru, menciptakan yang baru. Kan keren-keren Pak. Kalau semuanya berpikir seperti ini, go, dadah narkoba, dadah. Say goodbye. Say goodbye. Oke, Pak Gadis, Rahul sama Cia, ini waktu juga yang membatasinya. Nggak terasa nih sudah 1 jam kita ngobrol. Dan tentunya kita kepengen juga nih besok kita akan cari tema yang lebih hot lagi, dan mungkin kita akan kupas secara detail lagi. Nah, cuman hari ini mungkin sepertinya cukup. Namun sebelum ditutup kami butuh juga semacam closing statement nih. Nah, boleh ya? Cia dulu lah deh.
apa ya, apakah boleh himbauan, boleh sebuah statement, atau mungkin semacam pernyataan sikap misalnya. Oke, silakan Cia. Baik. Seperti yang di awal saya bilang tadi ya, kita itu sebagai generasi muda untuk pembangunan Provinsi Jambi harus kreatif dan inovatif. Untuk itu, kita sebagai Gen Z yang sudah sangat terkait banget sama nama era digital ya. Oke. Untuk itu marilah kita tinggalkan hal-hal negatif dan melakukan hal positif, dan manfaatkanlah media sosial tadi untuk melakukan hal-hal positif. Seperti saya untuk saat ini, saya memakai Bujang Gadis Provinsi Jambi ini sebagai wadah saya untuk menginfluencer banyak orang dan jadi bisa untuk lapangan pekerjaan juga ya, Oke. karena bisa jadi endorsement dan segala Endorsement, macam, betul. membantu UMKM. Dan untuk itu sebagai anak muda perlulah kita sadari bahwa hal-hal negatif tersebut akan berdampak di masa depan kita. Mungkin tidak sekarang tapi nanti pasti akan terjadi. Oke, sip. Silakan Rahul. Dengan adanya banyak isu negatif yang berkembang, tentunya di sini kita perlu pengendalian diri. Ingat, cuman kapal yang bisa kita kendalikan guys, lautan gak bisa kita kendalikan guys. Dan kalian juga harus percaya dengan diri kalian kalau kalian bisa berubah ke yang lebih baik lagi. Ingat kata kuncinya berani. Fortis Fortuna Adiuvat. Oke. Keberuntungan hanya datang untuk sang pemberani. Oke, keren. Pak Adis nih, closing statement terakhir. Eh, tongkat estafet pembangunan bangsa itu sudah akan diserahkan kepada Gen Z. Oleh karena itu kita menghimbau kepada Gen Z mau dibawa kemana bangsa ini. Ini ada di tangan mereka. Oke. Itu saja. Ya, siap-siap nih. Pak Adis juga bakal diganti namanya adik ini nanti nih. siap. Tadi di awal saya sempat ngobrol, lagi kuliah nih di Dinamika Bangsa, Ya. jurusan Sistem informasi. Sistem Informasi. Ya. Nah, ini sangat dekat dengan kondisi kekinian. Benar. Mudah-mudahan itu bisa membawa anak muda, terutama Rahul pribadi, Ya. karena sistem informasi yang sudah dipilih itu memang sangat dekat dengan dunia kekinian. Benar. Oke, mudah-mudahan ya. Hmm. Ini tamat SLTA, mau masuk UNJA dan sudah memilih kedokteran. Nah, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin, Karena tadi terima juga sempat disinggung, kasih. kedokteran itu tidak hanya profesi, tapi juga ada pengabdian. Oke, terima kasih Terima Cia, kasih Rahul, Bapak. Pak Kadis udah ngobrol kasih. bersama Orasi, dan mudah-mudahan nanti ya kalau kami merindukan untuk kembali berdiskusi banyak hal yang kita bangun, apalagi saya melihat di sini auranya positif nih yang dibangun, dan memang kita berharap para pemirsa yang melihat tayangan ini itu berubah mindsetnya. Yang paling sulit itu kan block mind. Kalau mindnya sudah terblok, apapun yang masuk itu akan mental. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu membuka bloknya tadi dan bisa menjadi bangun positif. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Pemirsa, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama di era digital sekarang. Dan dari diskusi kita tadi sudah dapat gambaran bahwa di era digital ini pemanfaatan media sosial, penyampaian informasi melalui media sosial itu malah menjadi salah satu solusi bagaimana pemuda berperan aktif. Dan tentunya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amanah yang diembarkan kepada dua orang bujang gadis yang sudah diseleksi melalui seleksi yang sangat ketat di Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. Dan ini kita berharap bisa menjadi aura positif, menularkan energi positif kepada seluruh pemirsa yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih sudah bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.